got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membuat video terakhir untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain. Pertama-tama kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya sendiri, Tri Rahma Hidayanti dengan NIM 164. Kemudian teman saya Tasya Afin Pramasa dengan NIM 185. Saya Wahyu Agistasari dengan NIM 177. Ditonton sampai habis ya, biar kalian ngerti gimana cara menggadaikan barang. Siapa tahu suatu saat kalian butuh pegadaian Mengatasi masalah tanpa masalah. Dadah. Bye. Happy watching. di semester 7 banyak banget kebutuhan gak sih? Mana kita harus KKN, bayar lagi, kebutuhan hidup, bayar lagi. Terus kita harus ikut sama pelatihan yang kemarin dari Prodi, bayar lagi. BU banget gak sih? BU banget. Kita cari uang di mana ya? Masih minta uang orang tua terus. Masa mau pinjol atau utang di bank? Enggak lah, masa kita mau pinjol terus? Aku punya saran nih. Kamu punya barang yang bisa digadain gak? Emang kenapa? Ya digadain aja. Emang pegadaian aman ya? Aman lah, setelah yang aku baca-baca nih ya. Pegadaian itu satu-satunya badan yang aman dan dipercaya oleh pemerintah untuk menggadaikan barang di Indonesia, untuk melayani gitu di masyarakat. Karena pegadaian sendiri itu artinya suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pinjaman dengan segala menggadaikan barang sebagai jaminannya. Pegadaian sendiri kan artinya berasal dari kata gadai ya. Gadai sendiri itu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang di suatu barang bergerak. Kayak gitu ya, berarti aman ya. Coba deh, aku mau baca-baca sejarahnya dulu, mau buka di HP dulu, bentar ya. Boleh. Oh jadi aman ya, karena pegadaian tuh sebenarnya dibawa sama bangsa-bangsa barat ya kan, dari bangsa-bangsa Itali, bangsa-bangsa kayak Belanda, Inggris, dan itu tuh udah dimulai sejak abad 19 ya ternyata. Sejak penjajahan juga udah ada pegadaian ternyata guys. Terus kalau dilihat dari undang-undang di sini, di Undang-Undang Nomor 19 PRP 1990 itu udah ada peraturan pegadaian. Gitu. Oh ternyata pegadaian itu aman-aman juga ya. Aman banget sih. Padahal aku tadi loh cuma ngasih saran aja. Saran yang asal ya. Iya. Tapi masuk juga. Iya. Setelah tadi aku baca-baca pengertian sama kamu baca sejarahnya itu sebenarnya ya pegadaian sendiri itu memiliki tujuan apa sih? Pegadaian itu memiliki tujuan, yaitu tuh bisa, yang pertama itu bisa menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya itu melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gade. Terus itu selain itu juga bisa untuk pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya gitu. Ternyata tujuannya itu lumayan banyak ya, dan itu menunjukkan bahwasanya pegadaian itu adalah suatu hal yang jelas dan bolehlah kalau kita mau ngadain barang kayak gitu ya ternyata. Dan itu juga berimpact positif untuk perekonomian negara juga. Iya mas, sehingga pegadaian punya nilai yang lain dilihat dari tujuannya tadi yang udah aku jelasin. Kayak gitu ya ternyata. Tujuannya kayak gitu ya. Berarti pegadaian sendiri itu memiliki manfaat apa aja sih? Kalau pegadaian sendiri itu sebenarnya punya manfaat dua dari sisi perusahaan sama nasabah. Yang pertama itu dari sisi perusahaan sendiri, waktunya yang relatif singkat untuk memperoleh uang. Kan kalau kita ngadain langsung dapat uang ya kan, dan si perusahaan juga langsung dapat barang berharga. Kayak kalau kita mau ngadain cincin, barang-barang berharga yang lainnya yang berupa emas atau barang-barang berharga lain. Terus persyaratannya sangat sederhana. Kalau pegadaian itu kan sederhana, nggak kayak bank kita harus ada persyaratan ini itu. Tapi kalau untuk pegadaian sendiri, kita punya barang, kita sudah setuju untuk menggadaikan, nanti kita punya perjanjian dan barang didapatkan perusahaan dan kita dapat uang kayak gitu kan. Itu termasuk simpel banget gitu persyaratannya. Terus yang ketiga adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut. Jadi uang yang udah dikeluarkan itu tidak dipermasalahkan. Karena kalau kita udah gadain itu biasanya kalau kita nggak bisa melunasi itu biasanya barang kita itu dilelang gitu, dijual. Jadi kalau udah ngasih uang ya udah gitu loh. Tapi pihak pegadaian juga berharap nanti uangnya juga kembali seperti itu. Terus dari pihak nasabah sendiri nih, kita yang menggadaikan
jangan sih, orang-orang lain aja maksudnya dari pihak nasabah gitu kan. Itu ada dua. Yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak institusi yang berpengalaman dan dapat dipercaya. Jadi kalau kita ngasih kayak cincin gitu kan, oh cincinnya harganya segini, jadi pihak pegadaian itu bisa menghargai sesuai barang yang berharga yang digadaikan, seperti itu. Terus yang kedua adalah penitipan barang bergerak di tempat yang aman, jadi aman dan terpercaya. Jadi gak bakalan kalau udah digadain terus barangnya hilang, itu enggak. Rasut banget ya. Kayak gitu. Ternyata banyak banget ya manfaatnya. Iya benar-benar. Ya juga iya, padahal kan kita sendiri kan kayak kurang tahu ya, kurang paham gitu tujuannya dari pegadaian, manfaatnya, apa yang ada pegadaian gitu. Nah kan kita kan udah belajar soal manfaatnya gitu kan. Iya, betul Terus banget. apa sih produk-produk dari pegadaian sendiri? Produk dan jasa yang ditawarkan pegadaian kepada masyarakat seperti kita tuh, yang pertama itu ada pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jadi itu masyarakat tuh pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman. Terus selain itu ada penaksiran nilai barang, terus ada penitipan barang. Jadi masyarakat itu menitipkan barang di pegadaian pada dasarnya karena itu untuk keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumah pada waktu jangka yang lama. Terus selain itu ada jasa yang lain, itu kantor pegadaian itu menawarkan jasa lain seperti kredit pada pegawai dengan penghasilan tetap, gold counter, ataupun tempat penjualan emas gitu sih. Kayak gitu ya. Terus kan dari produk-produknya tadi ya. Terus sebenarnya tuh kegiatan di dalam pegadaian itu sendiri tuh ada apa aja sih? Sebenarnya kegiatan pegadaian itu cukup simpel ya, ada 3. Yang pertama adalah penghimpunan dana. Tadi kan kita udah ngasih barang-barang kita kan, otomatis dana-dana di pegadaian itu terhimpun, seperti itu ya kan. Jadi di pegadaian itu termasuk dalam penghimpunan dana, sehingga dapat memperbaiki tadi yang dibilang kita adalah perekonomian negara. Dan kemudian ada yang kedua adalah penggunaan dana, sehingga tadi kan udah dihimpun nih dana-dananya. Kemudian dana yang sudah terhimpun itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah produk dan jasa perum pegadaian. Jadi di situ ada produk dan jasa dari perum pegadaian sendiri, seperti itu. Oh gitu ya. Wah, jadi banyak juga ya, lumayan juga ya kegiatan yang dari pegadaian tuh, dari penghimpunan dana sampai ke produk-produk jasanya. Selain kegiatannya tadi itu produk apa saja yang bisa digadain? Jadi di pegadaian sendiri itu memiliki beberapa tipe produk ya yang bisa digadein. Misalnya kan perhiasan udah pasti kayak emas, intan, berlian, perak, logam mulia, terus barang elektronik pasti kayak TV, laptop, kulkas tuh bisa, terus kulkas. radio, video player tuh bisa. Dan juga barang-barang rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan makan tuh bisa juga. Terus kayak kendaraan juga pasti bisa sih, mobil, kayak sepeda motor, motor, gitu nggak sih? iya, sepeda-sepeda tuh bisa. Terus mesin-mesin juga kayak traktor bisa. Terus tekstil juga, terus barang-barang lain yang bisa ditaksir di pegadaian. Terus ada juga beberapa barang-barang yang nggak bisa digadain, kayak hewan ternak itu kan nggak boleh ya, nggak bisa. Masa mau ngasih makan orang pegadaian? Terus hasil bumi juga kan cepat busuk juga, nggak bisa digadein. Terus barang dagangan yang jumlahnya besar, terus barang-barang yang cepat rusak, cepat busuk, barang-barang yang kotor banget itu nggak bisa. Terus barang-barang yang udah terbakar juga nggak bisa. Terus senjata api kan itu ilegal ya, nggak boleh, itu nggak bisa. Iya, bahaya banget kan. Terus barang-barang yang disewa belikan itu nggak bisa. Barang milik pemerintah juga nggak bisa. Dan juga yang terakhir itu ada barang-barang ilegal, pastinya nggak boleh itu. Kayak gitu sih. Oh jadi bervariasi banget ya dari yang kita tahu tuh, kayak pegadaian itu barang-barang yang berharga kayak emas kayak gitu. Ternyata peralatan rumah tangga loh bisa. Iya, makanya aku juga baru tahu sih setelah Terus baca-baca tadi. kita juga bisa kayak traktor kayak gitu kan, Iya, bisa kan? digadein. Iya, Yang kan? bener-bener bervariasi ya. Bahkan itu kayak nggak sempet ada di pikiran kita gitu loh, kayak oh ternyata itu bisa digadein ya. Bermodal nanam di sawah. Nanam padi. Iya. Kayak gitu ya. Jadi gimana sih cara ngitungnya, penafsirannya tuh gimana sih? Jadi untuk cara penaksirannya itu dilihat dari jumlah
pinjaman itu tergantung pada nilai barang yang akan digadekan. Jadi barang yang diterima dari calon peminjam itu terlebih dahulu itu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksirnya. Jadi pedoman penaksiran itu dikelompokkan atas dasar jenis barangnya. Itu tuh terdapat barang kantong. Kalau barang kantong itu kan ada emas sama permata. Kalau emas itu dilihat dari HPP-nya, terus dilihat dari pengujian karatase dan beratnya. Kan logam kan kayak beda-beda gitu loh beratnya itu, jadi dilihat dari itu. Kalau permata itu dilihat dari kualitas dan beratnya juga sih. Selain itu ada barang gudang yang dijelasin sama Tasa tadi, ada mobil, mesin, barang elektronik, terus ada tekstil juga kan. Terus itu cara penaksirannya itu dilihat dari harga pasar setempatnya dari barang. Untuk keperluan penaksiran ini kan disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Kan setiap tahun kan kayak beda-beda gitu loh harganya, naik turun ya. Gitu caranya. Jadi kalau dilihat dari penaksirannya cukup bervariasi ya. Tadi kan udah dijelasin sama Tasya barangnya ini itu dan terus dijelasin sama Dista gimana penaksirannya. Jadi ternyata juga ya jenisnya tergantung sama barang-barang Iya, bener banget. Iya, terus tapi itu pemberian pinjaman untuk pegadaian itu gimana sih caranya? Kalau peminjaman sendiri dari tadi kan nilai taksiran kan atas barang yang akan digadaikan tidak sama kan, jelas-jelas tidak sama. Untuk penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran. Jadi tergantung tadi yang dijelasin taksirannya berapa. Jadi pemberian pinjamannya itu tergantung nilai barangnya sendiri. Nah, dan persentase ini juga ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Jadi yang menetapkan Perum Pegadaian ya. Jadi kita event kita punya kayak aku beli emas itu harganya segini, terus minta dikasih uang seharga emasnya gitu kan. Nggak bisa, yang ngasih dana itu Pegadaian, sehingga dana yang diberikan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Pegadaian kayak gitu. Terus berdasarkan besarnya taksirannya mungkin 80 sampai 90%. Wah, ternyata cukup tinggi juga ya Ma persentasenya. Terus untuk pelunasannya tuh gimana sih? Jadi kalau pelunasan sendiri tuh nasabah itu datang langsung ke kantor Pegadaian setempat yang mereka gadein itu barangnya. Terus sana bisa bayar langsung ke petugasnya. Terus setelah terjadinya pelunasan atau penebusan itu pemenuhan kewajiban itu juga dilakukan ya. Terus nasabah juga bisa langsung mengambil kembali barang yang mereka gadaikan secara utuh tanpa ada kekurangan sih. Kan terjaga banget ya barangnya di sana itu dirawat gitu sih. Cukup mudah ya kalau untuk pelunasannya cukup mudah banget sih. Terus penting kan dokumen-dokumennya lengkap juga. barang Pegadaian itu bisa dihilang nggak sih kalau kita nggak sanggup bayar gitu, barangnya bisa dihilang nggak sih? Bisa dong, kan pelelangan sendiri kan merupakan penjualan barang yang digadai yang dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka. Apabila itu terjadi itu saat pinjaman habis atau jatuh tempo, terus nasabahnya kan tidak bisa melunasi barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Terus selain itu tuh masa pinjamannya kan udah habis ya, udah jatuh tempo, itu nasabah kan udah nggak bisa memperpanjang lagi batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan. Terus hasil pelelangan itu digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang berupa pokok pinjaman, sewa modal atau bunga, terus sama yang terakhir itu biaya lelangnya gitu. Kayak gitu ya. Wah, ternyata itu untuk pelelangannya juga ada ya. Ketika barang kita sudah tidak bisa dibayar atau dilunasi atau nasabahnya itu seperti hilang, itu barangnya bisa dilelang. Jadi Pegadaian nggak rugi banget ya kalau kayak gitu. Banget. Tapi kan kita kan sebagai umat Muslim ya, umat Islam ya, ada gak sih penggadaian dengan sistemnya itu syariah? Ada banget sih, kan Pegadaian syariah itu ya pada dasarnya produk-produk berbasis syariah yang memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga, karena itu riba ya jatuhnya. Terus menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan juga melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau hasil bagi kayak gitu. Jadi Pegadaian syariah sendiri biasa dikenal itu dengan RAN. Itu sistem pengoperasiannya itu menggunakan metode fee-based income atau FPI, dan juga disebut dengan mudharabah atau sistem bagi hasil. Seperti itu sih kayak aku tahu. Ternyata Pegadaiannya sistem syariah itu ada ya. Ada Jadi, banget sih. Kalau kita sebagai umat Islam yang mana kita itu mempertimbangkan riba ya. Iya, Jadi nggak boleh dosa. mungkin kita masih bisa mencari pinjaman dengan Pegadaian.
Pegadaian. Bukan pinjaman sih jatuhnya, menggadaikan barang, tapi Iya, sistemnya syariah Islam tanpa riba gitu kan. Oh iya, benar-benar. Banget. Ternyata kita sudah Bahasnya ya. iya bahas tentang pegadaian udah banyak banget ya Iya. dari pegadaian syariah. Iya. Di sini ada kuliah kan? Oh iya, Ada ada juga jam sih. di jam 10 kan. Iya. Kita ada kuliah. Etika bisnis. Presentasi itu aku. Semangat ya yang presentasi. Iya. Udah kita tutup aja yuk, bye. Iya. That's my girl.